Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa pagi dan kita mengambil saat teduh. Ibadah doa pagi pada saat ini kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami menyerahkan segenap keberadaan kami, segala situasi dan kondisi kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan segala kelemahan dan keterbatasan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Engkau yang menguduskan dan menyucikannya. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa, demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan bersama-sama masuk di dalam renungan doa pagi pada saat ini. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami Tuhan anugerahi hari yang baru. Dan di pagi ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Berkati kami, ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Markus pada pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai 51. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Demikian judul perikop. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah.
Mereka sangat tercengang dan bingung. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda pagi ini takut? Anda pagi ini cemas? Atau Anda pagi ini khawatir? Ya, semuanya menjadi sangat mungkin karena di situasi sekarang ini bukan hanya panjenengan yang bersama-sama ikut di doa pagi ini yang mengalami takut, cemas, dan khawatir. Hampir semua orang di seluruh dunia mengalami ketakutan yang sama dan mengalami kecemasan serta kekhawatiran yang sama. Dan yang dihadapi itu tidak lain adalah virus corona atau COVID-19. Nah, situasi yang seperti ini tentu kalau kita tidak pandai mengendalikan diri atau memanage diri kita, psikis kita, maka yang terjadi apa? Kita akan dikuasai rasa takut itu. Dan kalau kita dikuasai oleh rasa takut itu, apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami situasi yang tidak nyaman. Pikiran tidak nyaman, perasaan kita tidak nyaman, hidup kita tidak nyaman, kita keluar rumah tidak nyaman karena memang dihimbau untuk lebih banyak di dalam rumah. Kita di dalam rumah pun juga tidak nyaman karena berbagai macam kekhawatiran dan kecemasan itu bisa saja muncul. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita pada satu kalimat yang sangat menarik, secara khusus di ayatnya yang ke-50 bagian akhir. Tuhan Yesus katakan apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kelihatannya kalimat ini sederhana sekali. Yesus yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi mari kita lihat situasi yang sedang terjadi saat itu. Mengapa Tuhan sampai menegaskan dengan kalimat itu kepada murid-muridnya? Ya, tentu ini berkaitan dengan situasi para murid yang tengah berada di atas danau. Dan ketika situasi danau sedang kacau karena angin sakal, serta para murid sudah bersusah payah sejak sore itu, perahunya dihantam oleh angin sakal itu. Perahunya benar-benar mengalami situasi yang sangat darurat oleh karena angin itu. Dikatakan di ayatnya yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, mereka sudah bekerja keras, para murid sudah berupaya, para murid berjuang habis-habisan untuk bisa mengatasi situasi yang darurat itu. Dan di dalam situasi seperti itu tentu para murid cemas pasti. Khawatir pasti, takut iyalah. Yang mereka pikirkan kan bahwa nyawa mereka tidak akan tertolong. Yang mereka pikirkan bahwa keselamatan mereka pasti tidak akan terjamin. Situasi yang seperti itu, mereka sepertinya mengalami situasi psikologis yang kacau. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka dalam situasi yang sulit itu, sesungguhnya Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Walaupun Yesus datang sudah pada jam 3 pagi. Tetapi para murid melihat Yesus bukan seperti Yesus.
tapi mereka memahaminya seperti hantu. Jadi salah mengerti tentang kehadiran Kristus itu dianggap sebagai hantu. Ya tentu mereka semakin berteriak-teriak. Kenapa? Karena ketakutan mereka sudah seperti itu, ditambah kehadiran Kristus itu dianggap sebagai hantu. Maka ya tentu sangat wajar ketika Yesus dianggap sebagai hantu, mereka semakin cemas, mereka semakin takut. Tetapi bersyukur di dalam situasi yang teramat sangat sulit bagi para murid, nyawa sudah terancam, mungkin bisa jadi mereka sudah berhalusinasi. Karena apa? Karena Kristus yang mendekati mereka berjalan di atas air dianggap hantu. Di saat yang tepat Yesus datang, di saat yang tepat Yesus menyapa para murid, dan kalimat Yesus ini kelihatannya kalimat sederhana. Ayatnya yang ke-50 bagian akhir. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ingat bahwa kalimat ini yang menyatakan atau yang menyampaikan itu adalah Yesus, yang empunya kuasa atas kehidupan dan kematian, yang punya kuasa atas alam semesta, yang punya kuasa untuk menghakimi dunia. Dan kalimat itu benar-benar kalimat ilahi. Dan ketika kalimat ilahi ini dinyatakan, benar-benar membuat para murid tercengang. Mereka menjadi bingung. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa perahu mereka menjadi tenang dan angin pun redalah dan mereka terbebas dari bahaya kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah situasi sekarang ini hampir sama dengan situasi di saat para murid berada di atas danau itu? Kisahnya berbeda karena kisah yang sekarang ini berkaitan dengan kondisi dunia yang sedang menghadapi bahaya, yakni dengan hadirnya virus corona. Terlebih kita yang berada di tempat ini tentu kita mengalami kecemasan yang sama. Saudaraku, dikala perasaan kalut kita datang, dikala perasaan cemas kita datang, dikala perasaan takut kita datang, dikala perasaan kekhawatiran itu mendominasi kita, hati-hati. Tidak mudah untuk menyelesaikan situasi itu. Bahkan bisa jadi kita salah sangka dengan kehadiran Yesus. Bahkan salah sangka dianggap Yesus tidak datang dan tidak peduli dengan kita. Mari kita ingat, Yesus itu maha hadir. Yesus itu maha kuasa. Yesus itu diberi kuasa di surga dan di bumi oleh Bapaknya. Yesus itu punya kuasa atas kehidupan dan kematian. Kalau Yesus punya kuasa yang demikian, artinya apa? Mari dalam keadaan yang penuh bahaya ini, jangan meragukan kehadirannya. Yakini kehadirannya. Dia datang kok. Dia hadir kok. Dia membersamaimu. Dia menyertai kita semua. Secara manusiawi perjuangan tetap harus dilakukan, usaha harus tetap dilakukan karena berbagai pihak sudah berupaya dan berusaha sedemikian rupa. Tetapi mengamini akan penyertaan Tuhan di saat bahaya mengancam, percayalah. Sebab hanya itu yang kita punya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Dalam setiap situasi, setiap kondisi, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Ingatlah apa yang tadi Tuhan katakan kepada murid-murid yang sedang dalam kekalutan. Mereka takut mati, mereka takut tenggelam. Kalimat Yesus begitu luar biasa. Tenanglah, aku ini. Jangan takut.
Dan kalimat itu adalah kalimat yang punya kuasa. Kita tidak mampu, tetapi Dia sanggup. Kita tidak mampu, tetapi Yesus sanggup. Karena Yesus adalah Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati dan senantiasa menenteramkan hati kita di tengah kesulitan saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersama kita akan menaikkan syafaat kita di tengah-tengah situasi negeri kita yang sangat membutuhkan dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita naikkan syafaat kita di pagi hari ini. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih melalui firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami terus diingatkan kembali bahwa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran selalu akan ada di dalam diri kami. Namun ajarkan kami mampu mengelolanya dengan benar, sehingga kami tidak dibelenggu oleh perasaan yang seperti itu dan tidak mengalami kelemahan karena berbagai macam berita yang membuat kami mengalami situasi yang teramat sangat sulit. Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk terus menjalani hidup, mengikuti himbauan dari pemerintah, tetapi kami juga tetap berbijaksana, membijaksanai situasi ini, sebab aktivitas-aktivitas yang harus kami lakukan, terkadang kami harus keluar rumah, dan kami harus melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kami memohon perlindungan-Mu. Lindungi kami anak-anak-Mu dan lindungi kami seluruh warga jemaat-Mu dengan segala situasi dan kondisi mereka. Engkau membersamai mereka. Dan tetap kiranya Tuhan berkati kami dan Tuhan memberikan kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami hari demi hari. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Terlebih ketika pemerintah Indonesia bersama jajaran yang terkait melakukan upaya untuk menghadapi kondisi virus corona, dan juga banyak sekali tenaga medis yang menjadi korban dan mereka yang masih berjuang habis-habisan. Kau menyertai mereka, Engkau memberkati langkah juang mereka, sehingga benar-benar mereka semua dimampukan untuk melakukan tugas mereka. Lindungi mereka, sertai mereka, selamatkan mereka, proteksi mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh rakyat di negeri ini, terlebih dengan situasi sebaran virus corona yang terus menerus menghampiri situasi yang ada dan menghampiri orang-orang yang saat ini tengah berada dalam kondisi yang sakit. Kami hanya memohon kuasa-Mu kiranya Engkau nyatakan semua obat, peralatan medis, dan upaya dari para medis, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan sertai kami dan tuntun kami dan mampukan kami untuk menjalani tugas kami hari ini dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Demikian Bapak Ibu, ibadah doa pagi pada saat ini. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua aktivitas panjenengan hari ini dan Tuhan tetap melindungi panjenengan. Amin.